Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jemaah Majlis Ta'lim Musalla Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para pengurus musalla, khususnya Al-Mukarram Bapak Muti selaku pimpinan, dan juga para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana biasa di malam Rabu antara maghrib dan isya kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, malam hari ini kita akan memasuki judul baru, yaitu bab fadlil wudu. Bab ini menerangkan tentang keutamaan berwudu. Artinya mau diterangkan bahwa wudu itu sesuatu yang utama. Wudu itu sesuatu yang punya kelebihan di dalam ajaran agama kita, ya. Di antaranya sholat itu mesti pakai wudu, ya. Kecuali memang belum batal sebelumnya, itu langsung sholat saja, ya. Walaupun tuh wudunya dipakai untuk dua fardu misalnya, ya, untuk maghrib, untuk isya, karena belum batal ya nggak wudu lagi, saudara-saudara. Jadi wudu itu dia keutamaannya adalah syarat sahnya orang melaksanakan sholat. Bahkan juga dalam ibadah haji, yaitu ketika orang tawaf itu pun dalam keadaan bersuci, ya. Dia telah berwudu, terangkat hadasnya. Nah, di sini mau diterangkan sebelumnya ini ayat Quran yang berkenaan dengan wudu. Memang wudu ini kan masalah penting, maka dalam Al-Quran itu dijelaskan terang benar-benar itu, yaitu firman Allah, qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Kalau orang kafir tuh nggak dipanggil karena mereka belum masuk Islam. Ini kan peraturan setelah masuk Islam ini. Peraturan setelah masuk Islam. Jadi kalau orang sudah masuk Islam, itulah yang dipanggil, mau diberikan peraturan ya untuk kepentingan kita. Nah, peraturannya setelah orang masuk Islam, dia mesti sholat, ya. Ketika dia mesti sholat, dia mesti berwudu sebelumnya, agar ketika lagi sholat dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil, dari hadas besar, bahkan suci dari najis, begitu. Maka ayat ini memanggil kita-kita ini yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Dulu pernah saya bilang tukang dagang kalau nggak dipanggil-panggil agak repot sedikit, nggak ada yang beli kali. Kalau tukang dagang dipanggil, bang kemari bang, wah ini udah alamat ini. Artinya disayang kalau begitu, kita dipanggil oleh Allah, disayang, ya. Dia mau kasih pahala, ya. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholah, bila mana kamu mau sholat, ya. Kumtum artinya aradtumul qiyam, bila mana kamu ingin melaksanakan sholat, ya. Nah, itu ketika kamu ingin melaksanakan sholat, apa yang diminta? Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kamu. Loh, emang wudu dari muka? Nah, ini muka diterangkan di sini lempengan bagian yang wajib-wajib, yang fardu-fardu. Jadi fardu wudu nih, asal ente ingat ini fardu wudu ada 6, ya. Yang pertama niat. Niat itu termuat di dalam hadis innamal a'malu begitu.
Gitu. Maka kita bilang nawaitu raf'a hadasil asghar, nawaitu fardhol wudu misalnya ya. Jadi itu niat saudara-saudara. Itu di dalam hadis diterangkan. Nah itu pokok katanya. Satu, itu fardu yang pertama, wajib yang pertama dalam wudu. Yang kedua ini nih yang kita baca tadi ayatnya, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Ya. Kemudian yang ketiga, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kamu berikut sikut kamu. Ya. Kemudian yang keempat, wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepala kamu. Nah yang kelima, wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki kamu beserta mata kaki. Itu 5, kan 6. Mana yang satu? Yang satu tartib. Ya, Al-Quran menyebutkan muka duluan yang fardu. Ya muka, jangan nih bagian muka taruh di bawah. Yang di bawah taruh di atas. Muka ditaruh di akhir, kaki ditaruh di awal. Ini namanya wudu nyungsang. Wudu nyungsang, nggak bisa begitu. Jadi mesti tartib. Apa tartib? Berurutan. Artinya harus urut. Nomor 1 diletakkan nomor 1. Ya, nomor 4 diletakkan nomor 4. Jangan nomor 4 di nomor 1, nomor 1 di nomor 4. Nah itu kusut udah namanya. Ya, itu nggak tartib namanya. Maka dalam wudu disuruh tartib. Ya. Nah tartib itu diambil dalilnya dari Al-Quran yang kita baca. Ketika Al-Quran menyebutkan berurut, ya kita ikutin wudu kita, ngikutin apa yang tadi disampaikan oleh Al-Quran. Nah yang lainnya itu hukumnya sunat. Ya, yang lainnya hukumnya sunat, seperti ya bahkan dianjurkan tuh sebelum kita mulain wudu gosok gigi dulu, termasuk sunat itu ya, sunat berwudu. Kemudian cuci tangan ke kumur, masukin air ke hidung, ya baru dah mengusap muka. Ya mengusap muka tuh wajib tuh dah. Nah diiringi dengan niat tadi itu, pas banget membasuh muka, pas banget juga ada nih niatnya di dalam hati, diucapkan ya nggak apa-apa, yang pokok di dalam hati. Ya. Nah itu niat itu rukun pertama, ya, fardu pertama. Mau disebut rukun, mau disebut fardu, mau disebut wajib, ya hampir samalah persamaannya itu pengertiannya. Bolehlah kalau kita artiin dalam bahasa kita yang pokok-pokok dalam berwudu niat, yang dibarengin dengan membasuh muka merupakan pokok kedua ya. Nah yang sunat di dalam membasuh muka itu luasin ya, jadi sampai ke kuping-kuping melebar ya. Kalau ke atas sampai melebihi tempat tumbuhnya rambut, kalau ke bawah melebihi tulang janggut gitu. Nah itu sunatnya itu. Kalau wajibnya membasuh muka, apa tuh muka batasannya? Nah ini batasan muka dari tempat tumbuh rambut yang normal loh, ya dari tempat tumbuhnya rambut nih yang normal di atas sampai ke tulang janggut, itu dari atas ke bawah. Melebar dari ini bendilan kuping nih, anak kuping yang kecil yang kiri sampai anak kuping yang kan, ini yang pokoknya, yang sunatnya itu sunatnya itu. Ya, biar nanti di akhirat mukanya terang benderang, bersinar, sinarnya melebihi dari yang pokok. Kalau yang pokok-pokok doang, entar jangan-jangan kurang setengah senti, salah lagi. Mendingan gue lebihin. Kalau dilebihin, udah pasti membasuh muka dan juga pasti mendapat yang sunat. Biar nanti di akhirat mukanya itu berseri-seri, bekas berwudu, mukanya itu berserinya terang benderang, artinya luas sekali tuh, ya, nggak pas-pasan. Nah itu batasan muka itu. Maka dikatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kamu. Kalimat membasuh faghsilu itu ciri-cirinya airnya mengalir. Ya, ciri-cirinya airnya mengalir. Kalau mengusap nanti ada tuh wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepala kamu. Kalau mengusap ciri-cirinya airnya nggak mengalir.
Tapi yang nggak ada masalah sih kalau disuruh mengusap itu guyurin, ya nggak ada masalah. Itu malah lebih. Iya. Yang repot yang disuruh membasuh ente usap. Itu nggak memadai. Tadi kan saya bilang ciri-ciri faghsilu yang artinya membasuh, airnya mengalir begitu. Airnya mengalir tuh di tempat basuhan kita. Kalau mengusap sekedar misalnya begitu, diusap itu airnya nggak mengalir begitu. Maka kalau wudhu pakai batu es bagaimana ya? Nggak bisa itu batu es. Kudunya batu esnya dibiarin dulu tuh biar jadi air, cairin dulu. Kalau batu-batunya bagaimana gosok-gosok? Nggak aci udah. Ya. Jadi dicairin. Kalau memang musim salju ya airnya dimasak dulu ya, biar hangat lagi enak malah, biar berbentuk cair. Jangan berbentuk salju. Bagaimana lagi, nggak ada yang berani lagi. Muka dikasih salju, waduh. Ya, orang masih hidup, kecuali udah meninggal kali ya. Biar awet begitu. Orang masih hidup dikasih salju, dikasih es. Jadi ayatnya faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Ingat ya, ingat itu batasan muka. Harus diketahui ini pokok ini. Kadang-kadang orang nggak ngerti, dibilang wudhu doang. Akhirnya dia membasuh muka cuman begini doang nih. Ini nih nggak kena ini. Iya, ini bagaimana mau sah ini? Kalau wudhunya nggak sah, bayangnya ya terus berturut-turut. Ntar dibikin umrah juga nggak sah juga. Bikin haji nggak sah. Kan jadi kusut semuanya. Jadi ingat, membasuh muka batasannya tuh kalau melebar dari bagian kuping yang kecil yang kanan ke yang kiri. Kalau ke atas ke bawah dari tempat tumbuh rambut yang normal, paham yang normal, yang biasa begitu. Seandainya dia habis rambutnya, ya itu urusan dia kan, tetap aja dia yang wajib ya seukuran yang normal. Sampai ke tulang janggut. Tapi kan tadi saya bilang lebarin, luasin. Jadi hampir kemari, kalau perlu hampir kemari, hampir ke atas. Ya, faghsilu wujuhakum. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kamu beserta sikut-sikut kamu. Tadi kan disuruh faghsilu, basuh. Jadi tuh air kena dengan kulit muka. Maka jangan sampai tuh di kulit muka ada penghalang. Jangan sampai di kulit muka ada penghalang. Misalnya perempuan ini ya, mungkin laki-laki jarang kali. Atau laki-laki bisa lagi ngecat begitu, ngetel di sini nempel. Lagi sembahyang, dilihat ke kaca, waduh, muka saya ada catnya ini. Nah, ini nggak bisa, nggak sah, wajib dibuangin. Dibuangin. Nah, dibuangin ntar bagaimana? Dibuangin dia ntar dikasih air, dibasuhkan. Ya. Tadi kan ketutup tuh ada sebagian kecil sama cat. Nah, disuruhkan basuh keseluruhan. Maka kita basuh lagi tuh muka lempengan yang kena cat aja. Setelah itu terusin tangan. Walaupun tangan nggak ngape-ngape, walaupun tangan nggak kena cat, akhirnya keberot-berot. Apa itu keberot-berot? Ya ngikutin jadinya, kayak orang ngulang jadinya. Jadi lempengan dari yang rusak terus ngikutin ke bawah. Muka, kepala, terus aja udah kuping yang sunat. Dari ulang lagi. Kecuali ketika kebetulan lagi mau sembahyang dilihat kakinya. Kakinya ada cat atau ada getah. Nginjak tanah jadi pada hitam tuh udah kakinya kan. Nah lagi mau sembahyang dilihat kakinya ada yang nempel. Berarti ada sedikit itu air nggak mengenai kaki. Maka dibuangin tuh yang nempel di kaki. Nah karena memang lempengan kaki di terakhir waktu basuh gampang, tinggal guyurin aja kaki langsung sembahyang. Itu karena tartib itu, karena wajib berurutan. Kalau tadi waktu muka kena atau tangan lah, waktu tangan
kena cat begitu, lagi mau sembahyang baru ngelihat kan dibuangin, kenain air wudhu begitu dah. Setelah kena air wudhu langsung sembahyang, nggak bisa. Kalau ente langsung sembahyang berarti tangan jadi jatuh di apa ya, seakan-akan tangan jadi terakhir. Padahal dalam urutan wudhu apa yang terakhir? Kaki. Maka dari itu lempengan tangan dibersihin, ya, dikenain air wudhu. Nah habis tangan apaan tadi sunatnya? Kepala, apa yang wajib? Habis tangan kepala, habis kepala sunatnya kuping, habis kuping tuh ngulangin lagi dia. Padahal dia nggak ngapa-ngapa tadi. Karena demi tartib, demi berurutan. Paham tuh ya? Tentang berurutan itu akibatnya begitu tuh. Ya, gara-gara rukun wudhu yang terakhir tartib, akibatnya kayak tadi tuh. Karena di mesti tartib, ya kalau seandainya tangan nggak kena air wudhu, ya diulangin lempengan tangan dan diulangin setelah tangan, kepala ikut-ikut diulangin. Nah, itu arti faksilu itu. Cuman kalau perempuan repotnya kan mukanya banyak bedak itu ya. Itu bagaimana itu? Maka yang saya pahamin sih begini, kalau orang perempuan ada bedak, ada apa itu, ada kita nggak ngerti, itu udah urusan dia. Kalau kita kan keluar biasa aja nggak pakai bedak ya, paling gampang laki begitu. Maka kalau mau kundangan nungguin dia kacau dah, dia di duluan dan ntar kita belakangan. Nah kita nggak pakai bedak. Perempuan pakai bedak, pakai ini. Entah dia mau wudhu, dibersihin dulu kudunya. Secara adil begitu. Bersihin dulu, baru nanti niat. Nah, wah itu rofa hadasil asghar. Jangan dia niat membasuh muka, di mukanya ada bedak. Ketika ditadain tuh, apa yang terjadi? Yang keluar air bedak. Coba kalau di mukanya bersih, nggak ada bedak. Dia basuh dan diniat, ditadain, airnya kan jernih. Airnya jernih. Kalau sekarang ditadain airnya air apa namanya ya? Air bedak, mau kata apa? Air bedak. Gitu. Itu perempuan itu. Perempuan agak repot. Jadi perempuan kalau pengen berwudu, membasuh muka, bersihin dulu. Bersihin dulu baru masuk berwudu. Ya, jangan sekalian, nggak bisa. Sekalian wudu, sekalian bersihin, nggak bisa itu. Ntar akibatnya ketika dia niat, mulai daripada wudhu, ketika ditadahin tuh airnya bukan air suci mensucikan. Ketika air menyentuh muka, airnya keburu berubah. Namanya air mustakmal. Itu yang bercampur dengan bedak. Yang kita sebut air bedak. Nah, itu perempuan itu. Ya. Kemudian apa yang di muka wajib dibasuh. Ada alis wajib dibasuh. Ya. Ada bulu mata wajib dibasuh. Kita takut bulu matanya tuh ada apa sih tuh? Takut doang kalau nggak kena air. Nah, dipakein apa sih tuh? Iya. Jadi kebungkus dia. Kebungkus bulu mata kan repot lagi itu. Capek itu. Capek ya. Jadi harus benar-benar ya. Kemudian alis dicukur, diganti, seret begitu. Ketika kita anggap ketika di berwudu air nggak kena. Ya, buktinya alis buatan masih ada. Berarti dia menghalangin kan? Wah repot lagi itu. Emang perempuan repot emang, di belagu-belagu sih. Jadi bikin repot. Ya. Coba dibiasa aja lah. Kalau pakai bedak kan masih santai lah. Kalau yang lebih parah lagi itu, lagi alis dibuangin tuh alis cakep-cakep buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, diganti dengan buatan dia. Ada yang ditato katanya. Tato sebetulnya menghalangi air, ya, mengenai kulit. Tapi udah terjadi mau dibilang apa? Dia mau tobat, mau sembahyang, ya udah tobat. Mudah-mudahan diterima, begitu aja udah.
Secara semestinya gara-gara ada tato, air wudhu nggak kena. Anggap sini muka ini ada tatonya atau tangan ada tatonya. Kan lihat kalau orang-orang yang, ya maaf ya, orang bule misalnya, tuh selebar awak, kena selebar awak gitu. Waduh, banyak banget tato, dikira cakep kali. Pikirannya, cakepan buatan Allah ini. Mau dicoret sono, coret kemari. Mau dibikinin jangkar, bikinin harimau, tengek juga. Kamu sini ada harimaunya sini, lagi wah begitu kan, ada harimaunya, ada gambar harimau, ada gambar apa, bukan main zaman sekarang. Itu hukumnya dosa besar. Ada kutukan itu dari hadis Nabi. Ya, la'anallah al-wasimah wal mustausimah. Allah mengutuk orang yang bikin tato dan orang yang minta dibikinin tato. Dua-duanya. Yang ngerjain dikutuk, yang minta dikutuk. Kan serem kalau dikutuk. Tapi orang kerjain. Cuman yang repot kalau udah tobat. Kan kudunya kan kalau tobat bersihin tuh dah. Ya, dibilang susah bersihinnya, ada mahal, nggak punya duit, begitu lagi. Ya udahlah, apa boleh buat. Kita anggap sah wudunya. Ya, tobatlah. Kalau nanti punya duit dan bisa dibersihin ya bersihin lagi, kalau enggak sebisa-bisanya dah. Itu repot saudara-saudara. Tapi itu manusia nggak tahu lah. Manusia itu nggak tahu diri, nggak bersyukur, ya, nggak bersyukur, ingin yang aneh-aneh. Jadi pada dasarnya tato bisa menghalangi air wudhu. Pada dasarnya, tapi kalau udah terjadi apa boleh buat. Dianggap sah. Jadi kalau nungguin bersihin dulu baru berwudu, nggak sembayang kali. Gue sih nggak sembayang dah. Kenapa? Ada tatonya, kata Pak Ustadz nggak bisa wudunya begitu. Pak Ustadz disalahin. Kan repot urusannya. Dia yang salah. Ustadz salahin. Lagi memang tuh Pak Ustadz neranginnya nggak bijak lagi. Kudunya bijak. Kamu harus bersihin. Kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Udah wudu bertobat. Ya. Sambil jalan lah, bagaimana kayak caranya nanti. Ya. Begitu semestinya. Jadi itu saudara-saudara, di muka, di tangan, di kaki dan sebagainya, ketika kita berwudu, tato menghalangin. Maka jangan sekali-kali main tato. Udah dosa besar, akibatnya buruk lagi tuh ketika wudu. Ntar kalau ketika mandi bagaimana? Mandi junub. Nah, sama aja, kacau udah. Ya, main manusia dah. Jadi kembali ke ayat Al-Quran. Al-Quran ini menerangkan tentang rukun kedua. Fagsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kamu. Wa aidiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kamu ilal marafiq, bersamaan dengan sikut. Sikut termasuk ke basuh. Jangan pas-pasan sikut. Ya, apalagi dia pakai baju lagi. Bajunya sempit lagi. Repot itu, Mang. Ya, yang enak Mang kalau berwudu ya udah lepas baju ya. Enak ya. Kalau pakai baju ya begitu harus dilepit. Takut ntar nih ada yang nggak kena lagi sedikit. Justru kan tadi saya bilang nanti di hari kiamat umat Islam tuh dipanggil oleh Allah dalam keadaan bersinar. Hurron muhajjalin, bersinar mukanya, bersinar kakinya. Ya. Jadi supaya bersinar mukanya, bersinar kakinya, bersinar tangannya, dilebihin biar sinarnya makin banyak. Nah, lebihin ini maksimal kalau tangan dia sampai seketek udah. Kalau kaki maksimal sedengkul. Mau diangkat terus kelihatan pahe. Nah, kalau perempuan repot urusan. Laki-laki juga repot. Jadi sampai dengkul. Ya. Jadi nanti ada ketemu hadisnya tuh ya. Baik, jadi fagsilu wujuhakum, terus wa aidiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kamu sampai sikut. Kata-kata sampai ini termasuk dia. Artinya berikut sikut kamu. Nah kalau itu kerjain yang sunatnya otomatis pasti sudah. Ya, waktu tangan sampai ya hampir sampai ke ketek, hampir.
Walaupun nggak sampai nggak apa-apa. Sampai namanya nih apa ini pergelangan, bukan pergelangan ini. Apa ini? Adud bahasa Indonesianya nih. Apaan nih? Lengan. Lengan ya, sampai lengan. Bukan sampai sikut, sampai lengan. Jadi lengan kebasuh. Kemudian wamsahu biru'usikum. Jadi yang pertama niat sudah saya terangkan, yang kedua basuh muka sudah, yang ketiga basuh tangan sudah, yang keempat wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kamu. Ra'sun, kepala. Artinya orang yang istilahnya rambutnya nggak ada, ya kepalanya doang yang penting, kulit kepala. Boleh mengusap rambut kepala, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kepala. Nggak boleh kamu usap rambut yang gelayut, kenal gelayut? Perempuan, rambutnya panjang perempuan, sampai sepinggang misalnya kan. Ntar waktu giliran ngusap kepala, diogah ngusap rambut lempengan kepala, diusap yang bawahnya aja, nggak bisa itu. Nggak bisa. Kecuali lagi bikin umroh atau haji, ada rukun namanya cukur, boleh yang di bawah aja, nggak mesti yang di atas. Itu beda ya, itu penekanannya di rambut. Ini dalam berwudu penekanannya di kepala. Boleh kulit kepala nggak kena, asal kena rambutnya. Tapi rambutnya yang berada di sekitar kepala, jangan rambut yang gelayut begitu ya. Rambut yang turun ke bawah, itu namanya wamsahu biru'usikum. Ini dalam mazhab Syafi'i mengusap kepala cukup sebagian. Jadi usaplah sebagian kepala atau sebagian rambut kepala. Seberapa sebagian, seberapa aja. Sebagian itu nggak ada patokan. Ya. Nggak ada patokan tuh. Anggap maaf ya, 1 lembar rambut boleh. Itu yang 3 lembar itu cerita dalam haji dan umroh, lain lagi. Ini cerita dalam berwudu. 1 rambut pun sah, begitu. Karena 1 rambut sebagian. Anggap 1 rambut kebanyakan, ya lu bungkus setengahnya lu usap. Ya, jadi itu dah. Tapi kan nggak begitu kita prakteknya. Disunatkan semuanya tuh, ya ditarik ke belakang, seret, tarik lagi ke depan, seret, baru atuh tuh, balikin lagi, bolak balik 2, bolak balik 3, itu sunatnya itu. Basah dah rambutnya dah, ya nggak apa-apa, adem, ya, itu sunatnya itu, rukunnya mengusap sebagian, ya. Itu cerita wamsahu biru'usikum. Dan usaplah sebagian kepala kamu. Kemudian, habis kepala kan kuping, itu kuping lempengan yang sunat. Ini kan rangin yang rukun doang. Yang rukun doang ya habis kepala, ya kaki. Tapi kalau sama yang sunat, kuping. Nah kuping saudara-saudara, sunatnya zahir batin. Sunatnya bareng dia sunatnya. Kalau bisa bareng. Ya. Kalau tangan kan sunatnya kanan dulu, baru kiri. Anggap kiri dulu ya sah juga, cuman nggak afdol. Dia meninggalkan yang sunat begitu. Jadi anggota yang ada kanan ada kiri dalam berwudu sunatnya yang kanan dulu, seperti tangan ame kaki. Kalau muka enggak turun, enggak dibelah 2 muka ya. Ini yang tangan dan kaki ada kanan ada kiri, maka mulailah sunatnya yang kanan dulu. Cuma nih kuping kan ada kanan kiri, nggak disuruh mulain kanan dulu baru kiri. Kuping sunatnya bareng ya. Nah kuping ini sunat ya, dia itu harus lengkap begitu. Zahir batin, dalam luar, pinggiran termasuk. Jadi tangan kita ini kita masukin ke celah-celah itu, ya, ke celah-celah, lekukan-lekukan, ya, lekukan-lekukan. Tangan jempol ini nih, jari jempol masukin ke lekukan-lekukan kuping bagian dalam. Nah jempol nih perut jempol namanya.
perut jempol ini untuk mengusap luar kuping. Nah ini telapak tangan untuk mengusap pinggirannya. Begitu. Tegap kuping supaya semua kuping kena keusap. Ya. Gitu. Itu sunatnya tuh begitu. Ya. Kalau airnya dikit, pas-pasan rukun, udah jangan kuping diusap kali airnya susah. Yang wajib aja, kudunya begitu. Yang wajib aja dah. Juga ngeratain muka, ntar kehabisan airnya lagi nih. Misalnya begini nih, ada air pas banget sedikit. Kalau rukun fardu doang cukup. Kalau sama yang sunat, lu jangan kerjain yang sunat. Ntar jadi korban yang fardu, yang pokok. Masih gara-gara yang sunat, ya akhirnya yang pokok terkalahkan, ya nggak boleh dikalahin dia dimenangin. Tapi kan alhamdulillah di kita air banyak dah, kan begitu. Ya. Jadi wamsahu biruusikum, terus wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi mengusap kepala, terus dicampur dengan yang sunat, mengusap kuping. Nah kemudian tambah lagi yang wajib, yaitu wa arjulakum, basuhlah kaki kamu ilal ka'bain beserta dua mata kaki. Ya. Dua mata kaki. Jangan lupa ini tumit, ya. Kadang-kadang dia tumit, ya yang belakang ini namanya tumit. Ini kadang-kadang agak kelupaan atau nggak kebasuh. Perhatiin, ya. Yang belakang namanya letaknya di belakang. Itu ada hadis memang nih, wailun lil aqab begitu. Nabi mengatakan, wah itu bahaya itu bagi orang-orang yang ketika berwudu tumitnya ini nggak kena. Lantaran dia posisinya ada di belakang. Maka harus hati-hati juga ya. Gitu. Jadi membasuh kaki disertai membasuh dua mata kaki. Nah, supaya nanti di akhirat ya kita ini terang benderangnya luas, ya cahayanya melebar, maka sunatnya kita tambahin sampai dengkul, ya. Begitu. Itu kaki, itu rukun wudu yang kelima. Nah rukun wudu yang keenam tartib diambil dari ayat tersebut. Tadi kan ayat menyebut bagsulu wujuhakum, berarti ya muka duluan. Ya. Kemudian habis bagsulu wujuhakum wa aydiyakum. Nomor 2 basuh jangan tangan duluan baru muka. Gitu. Ya. Emang sunat wudu kan tadi kalau perlu setiap mau wudu gosok gigi, nggak perlu pakai odol, ya, cuci tangan, masukin pakai bismillah, jangan lupa lagi baca bismillah. Ya, cuci tangan, masukin air ke hidung, masukin ke mulut, ke kumur, baru mulain berwudu yang pokok yaitu membasuh muka.